Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Wa li an akuna awwalal muslimin. Qul asaitu rabbi azab yaumin azim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, saya Muhammad Sofyan kembali menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Flamboyan, Jati Sampurna, Keranggan, Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, sebelum kita mulai Damai Indonesiaku siang hari ini, kita ucapkan duka yang mendalam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atas apa yang menimpa saudara-saudari kita di Garut, Jawa Barat, karena tadi malam telah ditimpa musibah gempa sebesar 6,2 magnitudo. Mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, Allah memberikan rasa keikhlasan dan juga kesabaran. Nah berkaitan dengan ikhlas pemirsa, tepat sekali apa yang kita angkat tema pada kesempatan siang hari ini, yaitu mengenai ikhlas. Bagaimana melatih diri kita untuk ikhlas. Kita belajar bersama-sama kembali, kita kembali melatih diri kita untuk ikhlas. Nah memang hal ini cukup berat, namun harus kita lakukan karena ada pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah untuk mengkaji, kita sudah hadir bersama guru-guru kita, ada Kiai Haji Abdul Wahab dan juga
Kiai Haji Syarif Matnaji. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kiai Haji Wahab, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji dan Ustadz Sofyan sebagai host kita, para ibu yang cantik-cantik, alhamdulillah, para bapak, jamaah Masjid Al-Muhajirin, serta pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara yang semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kita kepada Allah kita panjatkan dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena para ulama mengajarkan kepada kita cara bersyukur kepada Allah yang paling gampang. Yang paling gampang itu kata para ulama, fahuwal hamdu bil lisan wa ayya'tarifa bi ni'mati minallahi ta'ala. Cara kita bersyukur kepada Allah yang paling gampang, mulut kita, lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Dikasih panjang umur, alhamdulillah. Dikasih rezeki berlimpah, alhamdulillah. Tapi enggak cukup cuma alhamdulillah saja. Wa ayya'tarifa bi ni'mati minallahi ta'ala. Tidak hanya cukup mengucapkan alhamdulillah, tetapi kita juga harus meyakini bahwa semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah yakin semuanya dari Allah, maka kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah akan memunculkan rasa ikhlas kita. Bahwa ikhlas itu murni tujuan hidup kita, ibadah kita, sebagaimana janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya solatku hanya untuk Allah dan ibadahku juga untuk Allah. Hidup dan matiku juga untuk Allah. Benar begitu? Benar karena sholat hanya untuk Allah. Terkadang kita sholat tapi kadang-kadang juga pengen dipuji orang. Biasanya. Mudah-mudahan di sini nggak begitu, amin. Nggak begitu beda maksudnya. Sama dikit. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita kali ini ikhlas. Tema yang mudah diucapkan. Saya sih ikhlas aja Ustadz, tapi tetap nangis-nangis juga. Kalau begitu. Nah, memang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Karena ikhlas ini adalah ruhnya amal. Amal tanpa ikhlas maka tidak ada ruhnya. Contoh ibu-ibu saya kasih kambing, mau? Mau nggak saya kasih kambing? Mau, tapi nggak ada ruhnya. Mau nggak? Itu namanya bangkai, bukan kambing. Begitupun amalan kita. Jika tidak ada ikhlas, maka tidak ada ruhnya. Imam Syafi'i di dalam maqalahnya mengatakan, apa yang beliau katakan, halakun nasu kulluhum illal ulama. Sesungguhnya manusia itu rugi, manusia itu binasa, kecuali orang-orang yang punya ilmu. Ini kita pada siang hari ini duduk di sini, ibu-ibu semua, bapak-bapak, maka insya Allah duduknya kita pada siang hari ini menuntut ilmu, bekas pantat duduknya ibu-ibu ini dihitung pahala semua oleh Allah, amin. Nah, makin gede pantatnya, udah gitu nggak ada yang kecil lagi, gede-gede semua ya. Insya Allah pahalanya juga gede-gede, kali lebar ibu ya. Semua manusia itu niscaya sia-sia hidupnya. Illal ulama, kecuali orang-orang yang punya ilmu. Kita wajib menuntut ilmu supaya kita ngerti dalam tata cara ibadah. Betul ya Bu ya? Sampai-sampai di dalam kitab Safinatun Najah itu ada. Sampai cara sujud saja kalau kita nggak ngerti ilmunya. Diajarkan oleh para ulama Asy-Syafi'i,
Dikatakan sujuduna lahu syurutun sab'ah fasjud ala sab'ati a'dudaf'ah arukbataini abtunil kafaini butunil atrofi minarijlaini. Nih kita kalau sholat ada ilmunya. Bagaimana ilmunya sholat? Kalau sujud itu punya 7 syarat. Yang pertama jidat harus nempel. Maka orang laki-laki kalau sholat jidatnya harus dibuka. Begini. Ini namanya mau sholat. Dibuka supaya jidatnya nempel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nih kalau mau sholat. Kalau mau ceramah begini. Gantengan dikit. Kalau mau sholat dibuka supaya nempel. Nah kalau mau mancing begini. Nih, ini mau mancing namanya. Harus punya ilmu. Bahkan kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang pengen mengharapkan dapat dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan siapa yang pengen mengharapkan dapat akhirat juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang pengen dapat kebahagiaan dunia dan dapat kebahagiaan akhirat juga harus dengan ilmu. Tapi orang yang punya ilmu juga sia-sia kecuali dia mau mengamalkan ilmunya. Bu, suka baca Al-Quran suka? Sering gak baca Quran? Lebih banyak baca Quran atau baca WA? Udah ngaku aja ngaku. Sama kalau gitu. Istri saya juga begitu. Kita baca Quran, kita pelajari Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada kalimat. Apa kalimatnya? Kalau kamu pengen mengejar surganya Allah, maka yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Hendaklah kita menafkahkan harta kita di jalan Allah, baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka. Dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan senang, kita sedekahkan, kita infakkan harta kita untuk Allah dalam rangka mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang mengamalkan ilmunya, dia mengerti tentang sedekah, tapi enggak pernah dipraktekin juga percuma. Ya Bu ya, punya ilmu sedekahnya, ngerti ilmu Qur'annya. Apa ilmu Qur'annya? Jangan marah. Alladzina yunfikuna fis-sarra' wal dharra wal kadzibinal ghaidh. Kalau pengen dapat surganya Allah, kita jangan gampang marah. Ada tetangga ngomongnya enggak enak, langsung bikin status. Ada di sini yang kayak gitu ada? Yang mana orangnya? Oh yang tengah. Wal 'afina 'anin nas, memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Orang yang mengamalkan ilmunya pun tetap sia-sia. Illal mukhlisina, kecuali orang-orang yang ikhlas, yang berharap ridho Allah, membersihkan setiap amal-amal yang dilakukannya dengan targetnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara yang dirahmati oleh Allah. Ikhlas ini gampang di mulut, berat dilakukannya. Ada seorang wanita yang kita jadikan sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Wanita yang begitu ikhlas mendampingi suaminya. Dia dandan buat suami. Ibu-ibu nih cakep-cakep nih, alhamdulillah. Dandanannya menor-menor, alhamdulillah. Ini saya mau tanya, kalau mau tidur sama suami begini enggak? Jujur bener. Jangan dibalik Bu, ini kadang-kadang mau kondangan cincin dipakai semua sampai jalannya begini. Giliran mau tidur sama suami, mau kondangan cakep, parfum disemprot. Giliran mau tidur sama suaminya, Masya Allah. Ada seorang wanita yang kita jadikan sauri toladan. Beliau wanita yang betul-betul ikhlas. Sampai beliau mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu wanita pun di dunia ini yang mendapatkan salam langsung dari Allah kecuali seorang wanita yang ikhlas ngurus suaminya, yaitu Sayyidatina Khadijah. Ibu-ibu kenal sama Khadijah? Kenal enggak? Ada nama Khadijah di sini ada? Sayyidatina Khadijah ini seorang wanita yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi istri Rasulullah. Wanita yang ikhlas mendampingi Rasulullah Muhammad. Wanita yang betul-betul ngurusin suaminya. Masya Allah. Ibu bapak, mengapa Rasulullah Muhammad harus dipertemukan dengan seorang wanita yang bernama Khadijah? Dan harus tahu, Khadijah itu bukan wanita perawan ataupun gadis. Tapi Khadijah ini seorang wanita janda. Muncul pertanyaan, Ustadz, kenapa Nabi Muhammad pertama kali harus menikah dengan seorang janda? Oi. Kenapa harus janda?
Nanti kapan-kapan kita jelasin. Yang kedua, janda yang kaya. Kaya raya, sebagian tanah Mekah itu milik Khadijah. Tetapi kekayaan Khadijah ini siap dipertaruhkan. Ketika Rasulullah Muhammad menyampaikan, "Ya Khadijah, aku perlu dana untuk berdakwah di jalan Allah." Khadijah mengeluarkan hartanya. "Silakan wahai suamiku ya Muhammad, aku pasrahkan segalanya untuk Allah dalam rangka berjuang agama Allah Subhanahu wa taala." Khadijah wanita yang tulus, wanita yang ikhlas, berjuang untuk Allah, hartanya untuk Allah, jiwanya untuk Allah, maka mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ikhlas itu insya Allah dia hidupnya menjadi tenang. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ki Haji Abdul Wahab yang telah memberikan mukadimah yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana keutamaan ikhlas akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa sekali dan juga meningkatkan ibadah. Nah, jadi ibu-ibu harus ikhlas ya ketika nanti sebelum tidur harus berdandan, tidak hanya kondangan ya. Nanti malah nggak tidur-tidur nih Ustaz ya. Nah, pemirsa, ternyata kata-kata ikhlas itu sangat gampang namun memang sulit dilakukan. Ada tingkatan-tingkatan ikhlas dari tingkatan tertinggi hingga tingkatan terendah. Nah, ini insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Alhamdulillah amin, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu melatih diri untuk ikhlas. Nah, mungkin kita sering mengatakan bahwa saya ikhlas demi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata ini adalah tingkatan ikhlas yang terendah. Ada tingkatan yang sedang hingga tertinggi. Ini akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Ustaz Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa TV One dimanapun berada, jamaah sekalian yang berbahagia, terkhusus saudara saya Kiai Haji Abdul Wahab. Beliau adalah satu guru satu ilmu sama saya, jadi nggak boleh ganggu. Sama-sama di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta. Jamaah sekalian berbahagia, kita akan membahas sesuatu yang akan membuat iblis aja angkat tangan. Kita akan belajar sesuatu yang kalau kita sampai dan mengamalkannya, iblis dia tidak sanggup untuk menggoda. Kenapa saya sampaikan ini? Karena memang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Nanti iseng-iseng buka surat Al-Hijr. Ketika Allah menceritakan ada negosiasi dalam tanda kutip, iblis ketika disuruh sujud penghormatan kepada Adam, dia kagak mau karena sombong. Kemudian akhirnya diusir, tapi dia nego, minta dikasih umur panjang. Dan dikabulkan oleh Allah. Ini menjadi kalimat motivasi. Kalau iblis minta kepada Allah dan dikabulkan, diturutin sama Allah, apalagi jamaah yang ngaji di TV One. Logikanya kan begitu. Kalau iblis diturutin, dia minta umur panjang, dan bukan cuman itu, niatnya pengen menjerumuskan banyak orang. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ini kan cita-citanya jelek, minta umur panjang, tapi pengen menyesatkan banyak manusia. Tapi dikabulin sama Allah. Jemaah, apa ayat lanjutannya? Dia akan memberikan sebuah jebakan supaya banyak orang tersesat. Menjadikan indah dunia ini. Dan ingin punya banyak teman sebanyak-banyaknya dalam usaha dia supaya mendapatkan kemurkaan bareng-bareng sama manusia. Tapi dia nyerak pada ayat lanjutannya, Allah ceritakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari antara mereka yang mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Jamaah, karena itu saya punya guru Dr. Kiai Haji Mu'tasim Billah selalu ngajarin dalam doa. Kalau doa beliau selalu ngajarin kita, Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin, min ibadikal mukhlasin.
Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba-hambamu yang kau berikan keikhlasan. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Kalau mukhlisin, kita berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah, dalam berbuat apapun. Makanya level ibadah keikhlasan yang paling rendah adalah ketika engkau beribadah kepada Allah dan engkau masih meminta urusan dunia dan akhirat. Ikhlas ya dalam beribadah level kedua adalah ketika engkau menjadikan ibadahmu hanya untuk minta urusan akhirat. Terbebas dari siksa api neraka. Dan puncaknya adalah kau lupa dengan permintaan. Beribadah hanya melaksanakan perintah Allah demi mendapatkan keridhaan. Memang ini rada berat. Tapi paling tidak sampai pada level ikhlas terendah kita udah aman. Jemaah sekalian berbahagia, kenapa? Karena ayatnya tadi kita dengar. Dibaca sama qori kita, surat Az-Zumar. Sekelas baginda sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berlaku ikhlas. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Jemaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sebuah ibadah, menyembah Allah dengan penuh keikhlasan. Kenapa? Karena kalau ayat tadi diterusin, 2 ayat setelah itu diterusin, ayat ke-15 dan ke-16 akan menceritakan tentang orang-orang yang ketika tidak berlaku ikhlas, maka mereka akan mendapatkan kerugian di yaumil qiyamah. Ustaz Sofyan, boleh ya saya turun? Saya pengen deket sama bapak-bapak nih yang umurnya udah pada di atas, jauh di atas saya, mudah-mudahan saya kebagian panjang umur. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak yang ada di sini. Karena kalau saya ke yang perempuan, bini saya lagi ikut. Jadi rada ngeri. Jadi nggak ikhlas nih ya? Hah? Jadi nggak ikhlas. Bukan, saya menjaga keselamatan badan saya. Bapak yang ada di sini, kalau kita capek beribadah, kemudian nanti di yaumil qiyamah, ternyata kita nggak ngelihat amal kita yang kita lakukan. Kira-kira sedih apa kagak, Pak? Menyesal apa enggak? Itu yang disampaikan pada ayat lanjutannya. Fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ini yang disampaikan lanjutan, kalau qori kita tadi lanjutkan satu ayatnya, akan bercerita tentang bahayanya. Ente capek ruku dan sujud, tetapi kemudian kau tidak mendapati catatan nanti di yaumil qiyamah. Dari lantaran engkau melakukan ibadah itu bukan karena Allah. Mau balik lagi ke dunia kagak bisa. Kalau pulang kampung ke Cirebon bisa balik lagi. Tapi kalau sudah kampung akhirat nggak bisa ya akhi. Inilah kemudian menjadi alasan kuat Damai Indonesiaku memilihkan materi ini. Ini amalan tinggi nih. Tapi kita kudu melakukannya. Supaya amal-amal kita yang kita lakukan susah payah, dia tidak menjadi sebuah kekecewaan di yaumil qiyamah. Ibu, bapak, kita sudah diajarin sama Allah kemarin 1 bulan itu kita puasa beribadah dipastikan ikhlas karena Allah. 1 bulan. Istri nggak ada, anak kagak ada, di rumah sendirian, siang hari bulan Ramadan. Bapak berani nggak minum air? Berani nggak minum air di bulan Ramadan siang hari? Nggak berani. Kenapa? Dia tahu ibadah saya bukan untuk istri saya. Ibadah saya bukan untuk anak-anak saya. Bukan karena pengakuan manusia. Saya beribadah demi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang pelajaran ikhlas di bulan Ramadan kagak kebawa di bulan Syawal. Giliran bulan Ramadan dia tahan hawa nafsunya. Perkara yang halal begitu diperintahkan oleh Allah, tahan, jangan makan ya, jangan minum ya. Di bulan Ramadan dia berhenti. Kenapa? Yang memerintahkan adalah penguasa semesta raya. Oh, tauhidnya level tinggi, ibadahnya hanya karena Allah. Perkara yang halal mampu kau tahan.
demi mengharapkan keridhaan Allah, apalagi perkara yang haram. Tetapi jamaah sekalian berbahagia, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana istiqomah dalam melaksanakan ibadah seperti yang kau lakukan di bulan Ramadan. Enggak ente mau puji, ente mau katain, enggak ada urusan. Ane melakukan ini karena Allah Jalla Jalaluh. Kira-kira bisa apa kagak Bapak? Bu, kira-kira bisa apa kagak Bu? Harus bisa kita. Kenapa? Karena kita perlu berjuang untuk meraih keridhaan Allah. Orang kagak ngerti siang malam, pengen dapat supaya disenengin sama penguasa. Malam-malam ditelepon dia datang juga, yang penting penguasa, pemimpin, bosnya seneng. Betul apa kagak? Padahal penguasa cuman sampai 5 tahun berganti. Paling panjang 10 tahun. Tapi segitunya manusia pengen menunjukkan bagaimana ketaatannya kepada pemimpinnya. Cakep. Tapi ente kagak adil. Giliran kepada manusia bisa segitu tunduk. Dan tidak pernah berhitung lelah. Giliran kepada Allah kau menjadi orang yang gampang menyerah. Bu, saya mau tanya, kira-kira nih yang ada di sini begitu pulang ngaji, DKM Masjid Al Muhajirin ngasih masing-masing emas 5 gram. Kira-kira bahagia apa kagak? Kalau disuruh duduk pengajiannya sampai maghrib, hadiahnya 5 gram, masih mau apa kagak? Tuh, mau Pak 5 gram duduk dari zuhur sampai maghrib, perkara 5 gram. Ya akhi, ini jawaban dari sebuah bukti bahwa kita orang-orang hebat. Iya dong, wah yang namanya kesemutan, pinggang sakit, bodoh amat, yang penting 5 gram. Betul ya? Lalu mari kita bermain logika. Bagaimana janji Allah buat mereka yang beribadah hanya ingin mendapatkan keridhaannya. Dalam sebuah redaksi ayat, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Ini Bapak Ibu yang kita kudu bangun, bahwa engkau berbuat sesuatu seperti yang telah kau lakukan di bulan Ramadan, kau harus tetap lakukan sampai ruh keluar dari jasad. Dan Allah nggak pernah ingkar janji Bapak Ibu. Allah nggak pernah mendustai apa yang dia sampaikan di dalam Al-Quran. Cuman kan kitanya nih kadang-kadang yang anggap kecil. Bagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ngeri banget. Kalau engkau tidak selamat nanti di yaumil qiyamah, maka engkau menjadi orang yang akan mendapatkan kesusahan yang tidak pernah kau bayangkan dalam kehidupanmu di dunia. Bayangin, Al-Quran bercerita nanti ada seorang suami, seorang ayah, anaknya dijadiin tebusan. Istrinya dijadikan tebusan, yang penting dia terbebas dari siksa api neraka. Itu diceritain dalam Al-Quran. Maka bila engkau ikhlas melakukan ibadah karena Allah, dan kau dedikasikan hidupmu untuk Allah, jangan kata engkau yang ikhlas, bahkan yang durhaka di dunia tidak mendapatkan kesusahan. Kebayang gak bagaimana mereka yang ikhlas dalam beribadah? Tak mungkin dibiarkan menitikkan air mata dalam keadaan susah. Semoga manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haji Syarif Ahmad Najih, Masya Allah, yang sudah langsung berinteraksi dengan para jamaah. Nah nanti kita akan perdalam lagi, kita akan interaksi lebih dekat lagi. Begitu juga para jamaah bisa langsung bertanya-tanya dengan para guru-guru kita. Begitu juga nanti guru-guru kita juga berinteraksi lebih dalam lagi, bertanya-tanya langsung kepada para jamaah yang di sini. Memang Masya Allah pemirsa, sebuah ikhlas ini sebuah sikap atau sebuah pernyataan yang mungkin sulit atau mungkin perlu kita latih dan berulang-ulang kita lakukan untuk pembiasaan. Paling tidak seperti apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Syarif Ahmad Najih tadi, paling tidak kita mencapai level terendah, yaitu mengharapkan apa yang sudah kita lakukan, mengharapkan urusan dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen ketiga nanti kita akan buka sesi tanya jawab untuk para jamaah untuk disiapkan pertanyaannya yang langsung nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Baik, terima kasih pemirsa. Masih kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, melatih diri untuk ikhlas. Nah, ini memang harus kita sering latih, kita sering biasakan apa yang menjadi kehidupan kita, yaitu terus untuk ikhlas. Nah, di sesi tanya jawab ini kami persilahkan ada para jamaah yang sudah siap pertanyaannya. Insya Allah nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Kami persilahkan Bapak Ahmad Kusnadi. Silakan boleh berdiri untuk nanti diajukan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Begitu saja Pak Kusnadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusnadi dari Jamaah Masjid Al-Muhajirin. Saya ingin bertanya, tetapi agak cerita sedikit. Saya adalah seorang penderita gagal ginjal. Sudah 4 bulan ini cuci darah. Yang mau saya tanyakan, waktu saya cuci darah, ada yang berpendapat bahwa waktu cuci darah itu ada satu zat yang dimasukkan ke badan kita, sehingga ada perdebatan di antara jamaah bahwa waktu cuci darah tidak usah berpuasa. Barangkali itu saja Ustadz yang kami tanyakan, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya Pak Kusnadi, dengan kondisi yang saat ini, apakah Pak Kusnadi juga ikhlas Pak? Ikhlas. Masya Allah. Nah, mungkin ada 2 pertanyaan yang bisa saya tangkap, Kiai Haji Abdul Wahab, bagaimana dengan hukum puasa ketika kita harus cuci darah, dan mungkin lebih dari itu berkaitan dengan tema kita, dengan kondisi penyakit yang mungkin tidak hanya didera oleh Pak Kusnadi, mungkin orang lain yang juga mendapatkan musibah ataupun sakit yang sangat berat. Ini bagaimana kita menerima dengan ikhlas ini? Kiai Haji Abdul Wahab, silakan. Baik, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang yang kena kewajiban puasa boleh dia tidak berpuasa apabila dalam keadaan sakit. Apalagi sakitnya sakit berat dan kondisinya sudah tua. Jadi kalau kondisi sudah tua dan sakitnya sakit berat, yang kalau puasa itu justru malah menimbulkan madarat dan penyakit yang lebih berat, maka dia wajib mengqadha puasanya. Tetapi kalau mengqadha puasa pun tidak mampu, maka dengan membayar fidyah. Ujungnya adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan. Ibadah itu dikehendaki oleh Allah kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kesukaran. Yang kedua, setiap kita itu pasti diberikan ujian oleh Allah. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Setiap kita pasti diberikan ujian. Semua yang terlahir ke muka bumi ini pasti diberikan ujian. Baik ujian sakit, ujian kemiskinan dan lain sebagainya. Namun Allah berikan kita agar menjadi manusia yang ikhlas. Ikhlas itu tetap kita harus belajar. Karena ikhlas itu berat ya Bu ya. Jadi kita harus belajar. Bahkan seorang imam Amriti mengatakan fanas alul manana ayyujirona minar riya mudhaifan ujurona. Sampai seorang pengarang kitab saja ketika selesai mengarang kitabnya, maka beliau berkata, ya Rabb, jadikanlah kami ini orang yang ikhlas dan jangan sampai kita ini pamer dan riya dengan apa yang Tuhan berikan kemampuan kepada saya. Maka ikhlas itu bukan hanya berarti bersih, tetapi ikhlas itu dari sesuatu yang bersih. Dan kita ada kotoran-kotoran di dalam hati kita. Ikhlas itu adalah upaya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Yang tadinya pamer, ria dan sebagainya, kita bersihkan. Agar niatan kita itu tertuju hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Baik Kiai Haji Abdul Wahab, apa yang dirasakan oleh jamaah kita Pak Kusnadi khususnya itu sakit gagal ginjal, bagaimana agar kita diberikan keikhlasan. Nah, mungkin yang terdekat Kiai Abdul Wahab, apa yang dirasakan atau ditimpa oleh guru saudara-saudara kita di Garut Jawa Barat, yaitu musibah gempa berkekuatan 6,2 magnitudo. Nah, mungkin sedikit motivasi untuk saudara-saudara kita di Garut yang saat ini ditimpa musibah gempa. Silakan Kiai. Baik, untuk saudara-saudara kita yang di Garut yang kena musibah gempa, satu, yang pertama harus bersabar, karena setiap ujian yang Allah berikan itu tidak akan mencapai apa yang manusia itu mampu untuk lakukan. Yang kedua, setiap ujian yang Tuhan berikan itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah yang Allah berikan di setiap musibah yang menimpa kepada diri kita. Dan yang terakhir, ketika seorang itu ikhlas dengan takdir yang Tuhan berikan,
maka insya Allah dia akan damai dan tenang dalam menghadapi kehidupan ini, dasari dengan rasa ikhlas. Kalau sudah ikhlas, ikhlas itu tadi saya katakan bahwa ikhlas itu adalah ruhnya amal. Tidak ada nilainya amal kita jika tidak juga digabungkan dengan rasa ikhlas hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Apa yang kita lakukan, maka setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan yang disandarkan kepada Allah pasti mendapatkan pahala dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Wahab. Nah, berikutnya kami persilahkan jamaah dari ibu-ibu. Ada Ibu Mamai yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Syarif Mat Haji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Mamai dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa yang pertama kali harus kita lakukan agar hati kita menjadi ikhlas? Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Syarif. Jadi tipsnya ayat kedua yang dibaca oleh qori kita ketika Nabi SAW diperintahkan, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Dan aku juga diperintahkan untuk menjadi orang yang pasrah kepada Allah Jalla Jalaluh. Artinya kalau ingin ditanya bagaimana tipsnya supaya kita ikhlas dalam menghadapi berbagai keadaan, ente kudu pasrah segala sesuatu yang terjadi pada dirimu dan yakini itu adalah semuanya kebaikan buat hambanya. Kalau Allah yang menentukan dan kita yakini itu, maka Allah tidak akan pernah mau berbuat aniaya kepada setiap hambanya. Karena begitu yang disampaikan dalam Al-Quran. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Termasuk musibah gempa bumi yang sedang terjadi. Maka sesungguhnya pasti ada hikmah. Dan itu ada alasan khusus yang Allah ingin memberikan kepada setiap hambanya dalam berbagai musibah untuk engkau kembali kepada Allah. Jadi pada saat kita mendapatkan musibah supaya kita menjadi orang yang ikhlas, ini semua dalam aturan Allah. Ibu udah teruji orang yang sangat ikhlas. Punya suami bertahun-tahun mendampingi. Kan enggak semuanya mereka melewati masa-masa yang bagus semuanya. Ada sedihnya juga. Betul apa enggak Ibu? Tetapi kenapa kemudian rumah tangga itu bertahan? Ada keikhlasan yang terjadi pada setiap ibu rumah tangga. Yang kadang-kadang mereka bukan hanya lelah dalam fisik. Tetapi dalam hati dan pikiran. Belum lagi uang belanjanya yang kagak cukup buat belanja. Tapi tetap dijagain ikhlas. Kenapa ikhlas? Ustadz, ini udah ketentuan dari Allah, dia jadi suami saya. Kalau saya boleh milih mah Ustadz, saya pengennya jadi istri presiden. Iya kan? Udah ketentuannya, kenapa ibu bertahan ikhlas? Nerima, ini udah aturan dari Allah, udah ada jodohnya. Saya pengen jadi istri menteri kalau boleh milih. Duitnya banyak, mobilnya cakep-cakep, menteri. Itu pembantu presiden. Bagaimana engkau sebagai pembantu dalam tanda kutip hamba-hamba Allah tidak mungkin dihinakan. Jadi tips yang paling utama ayat yang dibaca oleh qori kita tadi, pasrah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Seperti yang ibu lakukan, bertahan dalam berumah tangga, kendati pun gelombang kehidupan kadang sampai pada titik hampir saja putus asa. Ini udah jodoh saya. Dia tahu ini adalah ketentuan dari Allah. Lempengan ini kita sepakat semua ibu, betul apa enggak? Karena setiap berumah tangga pasti aja ada masalahnya. Tapi abah ibu mau nyerah? Enggak. Ini dari Allah Ustadz ketentuannya. Taruhlah selama dia pasangan saya di dunia, ntar juga kan kalau di surga pasangannya boleh milih siapa aja. Sama begitu bapak juga punya istri cerewet ngomel mulu. Berhenti kita tidur baru berhenti ngomel. Kita sabarin. Kenapa? Ini udah ketentuan dari Allah Jalla Jalaluh. Ikhlas dalam menjalani segala sesuatu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Kiai Haji Syarif. Karena memang sebetulnya kalau kita agak berbeda, agak keluar sedikit. Dan pernikahan itu sebetulnya ibadah yang tiada henti ya Syarif ya.
Masya Allah. Baik. Nah, di segmen berikut nanti Kiai Haji Abdul Wahab dan juga Kiai Haji Syarif Matnaji kami persilahkan untuk interaksi langsung dengan para jamaah, baik jamaah bapak-bapak ataupun jamaah ibu-ibu berkaitan dengan tema kita yaitu ikhlas atau melatih diri untuk ikhlas. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Nah, di segmen ini kita akan coba untuk para guru-guru kita untuk berinteraksi langsung dengan para jamaah berkaitan dengan materi kita, melatih diri untuk ikhlas. Nah, kira-kira para jamaah ini sudah ikhlas belum ketika diuji dengan beberapa cobaan. Nah, kami persilakan untuk waktunya Kiai Haji Abdul Wahab, nanti berikutnya Kiai Haji Syarif. Terlebih dahulu Yai Wahab, silakan Yai. Nah, giliran saya yang nanya nih. Jangan ibu-ibu terus yang nanya, saya yang nanya. Ibu, saya mau nanya nih sama ibu nih. Ibu ikhlas enggak? Kalau ibu punya gelang, gelangnya saya minta buat bangun masjid. Insya Allah ikhlas. Benar. Insya Allah. Ikhlas. Ikhlas. Nah, ya. Jadi ikhlas itu karena Allah ya Bu ya? Iya. Kata Allah, Man dzalladzi yuqridallahu qardan hasanah. Siapa orang yang meminjamkan hartanya untuk Allah dengan ikhlas, maka dia akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda dengan syarat harus ikhlas. Amin. Baik, jangan cuma bicara ikhlas, sekarang kita praktekin deh. Ada gelangnya. Baik, karena ikhlas itu kan harus dipraktekkan. Karena hanya bicara ikhlas tidak ada amalnya, gimana kita bisa ikhlas kan begitu ya Bu ya. Baik, demikian ya. Tapi habis itu dikembalikan lagi ya, ya. Kalau ada gelang. Terus sebelahnya? Ya silakan Yai. Baik Ustadz. Ya, Ibu giliran saya menanya ke Ibu. Boleh. Boleh lebih mendekat Yai? Oh, biar mendekat lebih, boleh ya? Boleh Yai. Saya demen sama ibu-ibu nih. Kalau tadi saya bilang, kalau ibu diminta gelangnya boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Yeah. Tapi itu baru di mulut, prakteknya belum. Yeah. Prakteknya belum. Sekarang yang terberat adalah bagaimana jika sesuatu yang kita cintai, yang kita sayangi, diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita bisa enggak ikhlas seperti itu? Ya, Ustaz. Ya. Karena segala sesuatu itu pasti berproses ya, sebagaimana tingkatan ikhlas tadi kan ada yang terendah, tengah, ada yang awal. Pasti manusia itu ketika menghadapi permasalahan atau musibah pasti ada prosesnya. Terus terang sebagai perempuan kita kan suka dianggap manusia yang paling cengeng gitu ya. Jadi ketika ada musibah yang pertama adalah nangis, meneteskan air mata. Tapi berproses untuk ke tahap selanjutnya mungkin dengan kita menerima apa yang terjadi pada diri kita, bahwa segala sesuatunya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan menuju yang namanya ikhlas. Begitu Ustadz. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih. Demikian Mas. Masya Allah, ini jawaban yang menarik sekali dari jamaah kita. Terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab. Nah, berikutnya kami persilakan Kiai Haji Syarif Matnaji untuk berinteraksi langsung. Kalau biasanya jamaah yang nanya ke Ustadz, ini Ustadz nanya ke jamaah. Silakan Yai. Siap. Saya yang cowok lagi kebagiannya ya. Iya. Kita, karena kan kita Tapi ini ikhlas nggak nih kebagian cowok terus nih? Wah ikhlas banget. Ya, ikhlas banget. Ini saya sebelah mana ya? Oh iya. Jadi apapun yang terjadi pada saudara-saudara kita yang di Garut atau sebelum-sebelumnya, itu kan kalau dalam konsep Al-Quran, memang Allah yang gerakkan tuh tanahnya. Kita hafal ayatnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Ini letupan-letupan kecil. Sebelum engkau nanti akan menyaksikan atau mungkin terjadi yang disebut dengan hari kiamat, digoncang habis-habisan. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak siapa namanya? Pak Sodik. Wih, namanya Sodik. Alhamdulillah. Tapi nggak ada munya ya, kalau mau Sodik nabi palsu. Boleh sambil berdiri mungkin Kiai, biar berdiri. Lebih dekat lagi. Ini orang tua kita. Mohon izin. Pak Sodik, saya pengen tanya, bila itu terjadi pada saudara kita dan memungkinkan untuk terjadi pada diri kita,
pada posisi kita mendapatkan musibah, terus rumah hancur, harta kita jadi hilang, itu bagaimana yang akan disikapi oleh Pak Sodik? Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita merupakan ciptaan yang maha kuasa, yang udah diciptakan sesuai dengan keadaan, maka kita harus selalu ikhlas apabila diberi musibah apapun, kita harus sabar untuk menjalaninya. Kalau misalnya duit hilang, terus bini ngomel, ikhlas apa kagak? Ini kalau misal yang ngomel yang ikhlas. Iya, kebalikannya. Kadang-kadang kita sanggup untuk menghadapi sesuatu yang berkaitan dengan harta, cuman kalau udah urusan sama bini kurang tapi ikhlas kayaknya. Pak Sodi kira-kira ikhlas nggak kalau bini ngomel duit belanja kurang? Mudah-mudahan sih ikhlas, tapi kita ya kudu ikhlas, orang yang ngasihnya dikit, udah ngasih dikit kagak ikhlas kebangetan. Ikhlas ya? Ikhlas. Artinya segala sesuatu semua by design dari Allah. Ini keren nih, kalau pengajian ini di setiap minggu semua rakyat Indonesia jadi orang ikhlas. Masya Allah. Kalau udah rakyat Indonesia jadi orang ikhlas semuanya, insya Allah berkah ini negeri. Amin. Amin. Gitu ya? Masih ada waktu lagi apa enggak? Masih ada. Kita buahnya mau ke ibu-ibu aja nih. Pak, saya mau tanya, biarin saya aja yang duduk. Ini orang tua, saya takut kualat. Iya. Apa doa, redaksi doa untuk menguatkan saudara-saudara kita yang ingin dipanjatkan kepada Allah? Kan kita kan ada di sini. Kalau kita bisa dengan harta, tapi pada bagian akhir dengan doa juga itu sesuatu yang dibutuhkan oleh saudara kita. Apa yang ingin disampaikan buat saudara-saudara kita di Garut? Ya, kita berdoa kepada Allah, semua itu adalah datangnya dari Allah, kembali ke Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Garut diberikan ujian Allah, diberikan suatu kesabaran, keikhlasan, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada ujian ini pada yang ikhlas. Saya yakin kalimat ini akan menguatkan saudara-saudara kita. Amin. Amin. Apalagi ngomong udah tua gitu kan. Pengalaman hidupnya banyak. Karena kita tidak sebenarnya memiliki apapun yang ada pada diri kita, hatta badan kita. Semua adalah milik Allah. Kapanpun dia mengambilnya, ente nggak perlu jadi komplain karena semua adalah milik Allah. Mudah-mudahan manfaat. Baik, terima kasih Kiai Haji Syarif dan juga Kiai Haji Abdul Wahab tadi sudah berinteraksi, dan ini insya Allah akan membangun kedekatan yang lebih dekat lagi antara Ustadz, antara guru-guru kita dengan juga para jamaah. Nah, mungkin begini, kita kan sebagai seorang manusia yang itu mengalami naik turun keimanan, kemudian juga kita kadang ada faktor-faktor eksternal yang mungkin juga akan menambah pengaruh kita mengurangi keikhlasan. Ketika kita sudah ikhlas memberikan sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang itu tidak mengenakan bagi kita, namun ada faktor-faktor eksternal yang membuat kita terkurangi rasa ikhlas itu. Nah, apakah itu membatalkan pahala ikhlas itu sendiri? Kiai Haji Syarif mungkin bisa ditambahkan Kiai Haji Abdul Wahab, silakan Kiai. Ya, kalau definisi ikhlas secara bahasa kan tarkur riya fit ta'ah, meninggalkan riya dalam melakukan ketaatan. Selagi itu tidak ada orang lain, hanya engkau dengan Allah, kemudian engkau merasa kemudian sedih dan engkau curhatkan itu kepada Allah, itu termasuk orang yang ikhlas. Yang berabe adalah ketika kau dapat masalah, kemudian kau curhat kepada manusia dan mengeluh kepada manusia. Jadi pada saat engkau beribadah ingin dilihat oleh manusia, ketika masih dalam kaitan antara engkau dengan Sang Pencipta, sekolokan apapun diperbolehkan, sesedih apapun diperbolehkan. Bahkan siapa orang yang suka meneteskan air mata saat dia bersama dengan Allah, maka dipastikan air matanya tidak akan pernah jatuh dalam urusan dunia. Makanya kalimat tadi yang disampaikan oleh Ustadz Sofyan ketika membuka adalah sebuah ayat yang memang Allah ajarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ente kudu sadar semua punya Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Cuma karena kebangkatan akrab, kalimat itu sebagai simbolik kadang-kadang. Sebagai sebuah ucapan karena mendapatkan kesedihan. Padahal artinya ente diingatin bahwa ente semua yang ente punya Allah, jabatan punya Allah, harta punya Allah, bahkan jiwa dan ragamu punya Allah. Ente kagak bisa nahanin kalau Allah pengen ambil.
Begitu mungkin. Masya Allah, itu memang sering menjadi kalimat yang itu seperti formalitas begitu ya. Ketika kita mendapatkan musibah atau saudara-saudara kita, teman kita mendapatkan musibah, kita langsung berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang itu hanya lewat saja. Nah mungkin Kiai Haji Abdul Wahab bisa ditekankan lagi ketika ucapan atau kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu lebih dalam lagi maknanya bahwa semuanya itu milik Allah. Fadal Yai. Baik, wabasyiris sabirin, ketika seorang itu tertimpa musibah, maka Allah berikan kabar gembira. Wahai orang-orang yang sedang ditimpa musibah, wabasyiris sabirin, Allah katakan gembirakanlah kepada mereka. Mereka orang-orang yang sabar adalah orang yang berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang berkata bahwa semua yang kami miliki itu milik Allah, maka ketika kembali kepada Allah insya Allah ikhlas. Gitu Mas Yopian. Berkaitan dengan ikhlas, ada amalan ikhlas itu orang yang sudah ikhlas tadinya, maka kita belajar terus tentang ikhlas. Ketika sholat, kita sudah niat. Saya niat sholat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, sudah ikhlas. Allahu Akbar takbir. Tadinya mau baca suratnya Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tapi begitu waktu maghrib mau baca Al-Ikhlas kan kenceng. Tiba-tiba mertua di depan lewat. Gengsi dong baca Qul huwallahu ahad. Akhirnya dipanjangin yang dibaca suratnya Al-Baqarah. Nah keikhlasannya itu agak rontok lagi. Ketika juga ada orang yang sudah melakukan sedekah. Saya sedekah ikhlas, tidak ada yang tahu karena Allah. Ada yang lihat, tahu-tahu dibisikin, hebat ya, sedekahnya banyak ya, muncul lagi sifat riaknya. Ada juga orang setelah dia bersedekah, sedekahnya selesai, terus tiba-tiba dia ngerundel. Bahasa Cirebonnya itu ngerundel, bahasa Cirebon. Karena seorang Cirebon, bahasa Cirebonnya itu ngerundel, ngedumel. Ya, maka dikatakan di dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan mengundat-undat. Apa undat-undat itu bahasanya? Dengan mengungkit-ungkit apa yang telah engkau berikan. Kalau engkau ikhlas sudah pasrahkan kepada Allah, Allah yang akan membalas pahala, bahkan Allah yang akan mengganti. Boleh tidak kita beribadah, kita beramal soleh dengan mengharapkan surga? Kira-kira boleh nggak Bu? Boleh, karena Allah yang perintah sholat dan Allah janjikan kita surga, maka kita boleh amalan kita melakukan ibadah sholat, puasa dan zakat juga mengharapkan surga, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu definisi ikhlas. Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab dan juga Kiai Haji Syarif Mat Najih. Jadi penting sekali ketika kita juga bersedekah itu kita menyematkan nama kita dengan hamba Allah. Nah itu juga menjadikan motivasi kita untuk tetap ikhlas. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan mendengarkan kesimpulan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita berkaitan dengan tema kita melatih diri untuk terus atau selalu ikhlas. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku berkaitan dengan tema besar kita melatih diri untuk ikhlas. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ikhlas ini? Masih ikhlas semangat ya. Nah insya Allah kita akan dengarkan kesimpulan dari guru-guru kita, Kiai Haji Abdul Wahab dan juga Kiai Haji Syarif Mat Najih. Kami persilakan terlebih dahulu Kiai Haji Abdul Wahab untuk menguatkan kembali agar kita lebih kuat lagi untuk bersikap ikhlas. Silakan Kiai. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya turun dikit ya di sini ya. Saya juga mau ngobrol sama ibu-ibu nih. Bicara ikhlas itu dari kalimat khalis, berarti bersih. Kita berupaya membersihkan apa yang kita lakukan agar bisa semaksimal mungkin arah dan tujuan kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, ibu-ibu berdandan untuk suami. Ya. Berdandan untuk suami itu bagi seorang wanita hukumnya wajib, Bu. Bukan hanya mau ngaji saja. Bukan hanya mau kondangan saja, tapi justru mau tidur sama suami harus lebih cantik. Nah ibu-ibu sambil dandan, biar ikhlas itu suaminya punya istri ibu. Dan ibu pun harus ikhlas punya suami, bapak, suami ibu. Ibu kalau dandan sambil nyanyi. Apa nyanyinya? Cintai aku karena Allah, sayangi aku. Apal kalau nyanyi mah heran. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan, matahari. Ku jadikan saksi cinta hanya Allah, Sang Maha Cinta. Semua dikembalikan kepada Allah, ikhlas karena Allah membersihkan dan menjauhkan pada sifat-sifat riya.
Nah, yang sering muncul terjadi bagi kita adalah terkadang ria. Ria itu merusak pahala kita. Fanas alul manana ayyujirona minar ria mudhaifan ujurona. Kita sholat pengennya dilihat. Sedekah. Boleh nggak Ustaz sedekah kita terang-terangan? Rasulullah Muhammad pernah sedekah itu terang-terangan. Untuk apa? Untuk menjadikan pembelajaran tarbiyah. Agar menjadikan contoh. Sirru wa alaniyah, yang terang-terangan orang bersedekah juga dapat pahala, yang diam-diam bersedekah juga pahalanya lebih besar karena melatih keikhlasan kita. Yang kedua, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, ketika bersedekah itu dibagi 4. Cara ikhlas begini, Bu. Jadi kalau punya uang 4 juta, maka Sayyidina Ali yang 1 juta sedekah terang-terangan untuk memberikan contoh. Yang 1 juta di malam hari, yang 1 juta di siang hari, sudah 3 juta. Yang 1 juta tanpa sepengetahuan siapapun, diajarkan Sayyidina Ali untuk bersedekah tanpa ada yang tahu, bahkan istri pun gak tahu. Ibu-ibu kalau suaminya umpama sedekah tanpa sepengetahuan ibu, ibu ikhlas enggak? Bener, alah pret. Yang nggak tahu, itu ciri ikhlas. Jadi kita terus berupaya untuk melatih keikhlasan kita supaya apa? Satu, kalau orang ikhlas itu insya Allah tenang. Kenapa? Karena orang ikhlas itu sudah mengembalikan seluruhnya kepada Allah. Saya hidup untuk Allah, mati untuk Allah. Apa yang kami miliki pun semuanya untuk Allah. Maka semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ibu-ibu berdandan sambil nyanyi, cintai aku karena Allah gitu ya. Nah kalau repotnya bawa bapak nyanyinya, ibu kaulah wanita yang mulia, kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Yang penting ikhlas ya. Oke silakan Yai Syarif. Boleh berinteraksi ke ibu-ibu kok Yai, boleh? Boleh ya? Boleh. Enggak, saya perlu menjaga itu tadi. Menjaga ikhlas. Jadi kalau di dalam Al-Quran, Bapak, Ibu, Allah bahkan memberikan sebuah contoh kata ikhlas termaktub pada surat An-Nahl. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Itu kata khalis. Jadi Allah memberikan sebuah pelajaran. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Ada pelajaran dari hewan-hewan ternak. Apa pelajarannya? Kami memberikan kalian minum dari sesuatu yang ada di perutnya. Mim baini farthi wadamin. Dia berada di antara kotoran dan darah. Labanan, ada susu di situ. Yang kemudian bisa dikonsumsi khalisan sa'ighal lisyaribin. Dia murni, tidak terkontaminasi, walaupun dia diapit dengan 2 benda material yang diceritakan oleh Al-Quran, sangat mungkin untuk mencampurnya. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, ini sebuah pelajaran yang kemudian dikutip oleh Imam Ghazali pada saat beliau menceritakan hakikat ikhlas. Beliau mencantumkan ayat ini surat An-Nahl. Yang namanya ikhlas adalah ketika engkau berada bahkan di tempat yang paling tidak pantas, yang boleh jadi akan menguji keikhlasanmu, engkau tetap berdiri tegak untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, kalau kita membelikan emas gelang kepada istri, istri tersenyum mengucapkan terima kasih, atau istri cemberut karena kurang dari gelang yang dibeliin, kita tetap menjadi orang yang ikhlas. Kenapa? Karena saya tahu, saya diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Maka itu mereka salah satu cara untuk mendapatkan identitas cepat jadi wali adalah ketika mereka menjadi orang yang ikhlas, mendapatkan perlakuan dari istri seperti apapun. Engkau melakukan ketaatan dipuji atau dihina, tak menghentikan melakukan kebaikan. Laksana susu yang diceritakan di dalam Al-Quran.
la ibrah, ada pelajaran. Dia tetap khalis, dia tetap murni. Engkau mendapatkan pujian ataupun hinaan, kau akan tetap melakukan ibadah karena Allah. Manusia boleh tidak memuji, tetapi Tuhanmu tetap akan melihat apa yang kau lakukan. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasu wallahu ala kulli syai'in syahid. Jadi ini diberikan underline. Ente melakukan apapun, Allah lihat. Kagak mungkin Allah mau kehutangan sama hambanya yang melakukan ketaatan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan usikum wa nafsi bitaqwallah. Bila yang berlaku durhaka, tak pernah takut dengan siksa, dan tetap diberikan karunia, apalagi engkau yang sedang berusaha untuk menata hati, terbersihkan dari noda-noda yang akan mengurangi keikhlasanmu. Karena itu saya diajarkan oleh guru saya, Allah yarham, Abu Kiai Saifuddin Amsir, ulama Betawi. Itu dalam doa beliau selalu mengajarkan kepada kita, Allahumma rzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesempurnaan ikhlas dan keyakinan. Allahumma rzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Boleh kita bareng-bareng, Allahumma rzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Sekali lagi, Allahumma rzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Ya Allah, berikan kami rizki karunia, kesempurnaan dari keikhlasan dan kesempurnaan dari keyakinan. Semoga manfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai Haji Syarif Mantaji, Kiai Haji Abdul Wahab yang telah memberikan tausiah kepada kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan memberikan motivasi, memberikan semangat, dan juga memberikan ibroh kita untuk semakin meningkatkan tingkat kualitas ikhlas kita dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara program Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa meningkatkan keimanan kita, khususnya tingkat keikhlasan kita hingga tingkat keikhlasan yang tertinggi, yaitu menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, kami perlu ingatkan kembali untuk Anda yang ingin mengkaji seputar dunia Islam atau ingin mendengarkan kembali tausiah-tausiah guru-guru kami di Damai Indonesiaku, Anda bisa membuka portal kami di damaiindonesiaku.id. Akhirnya saya Muhammad Sofyan, dan nanti pemirsa kita juga akan berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Syarif Mantaji. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan serta Sarung Wadimor, tentu sarung kita pamit undur diri. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana, dengan sifat Rahman dan Rahimmu kami meminta, berikan kami karunia kesempurnaan ikhlas, berikan kami kesempurnaan keyakinan. Ilahana, ampuni dosa kami, ampuni semua kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami. Ilahana, kami juga meminta mengemis kepadamu, ampuni dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Sayangi mereka ya Allah, bimbing mereka ya Allah, agar ikhlas menanggung segala beban untuk memimpin rakyat ini. Ya Allah, berikan mereka keikhlasan untuk bekerja keras, memberikan kedamaian buat negeri ini. Ya Allah, sempurnakan ikhlas di hati pemimpin-pemimpin kami untuk terus mengerahkan kemampuan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar
ya Sattar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.